Dari Surabaya, warga penderita obesitas seberat 150 kg yang dievakuasi dari gang sempit di Surabaya, Jawa Timur kini dirawat di rumah sakit. Perawatan masih berlangsung karena penderita obesitas mengeluh sesak nafas dan tak bisa berjalan. 6 Agustus lalu, petugas Komen Center Surabaya 112 menerima laporan adanya warga obesitas bernama Muhammad Syarif yang mengeluh sakit dan membutuhkan pertolongan. Saat tiba di lokasi, petugas gabungan mendapati kendala karena Syarif tinggal di gang sempit. Lebarnya hanya sekitar 1 meter. Syarif tinggal di sini bersama ibunya. Ini di kamar kos. Ibu, permisi. Nah, luas dari kamar kos ini hanya sekitar 3 kali 3 meter. Sehari-hari, Syarif berjualan tisu, sementara sang ibu mencari rongsokan dan menjualnya. Kini, Syarif sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Proses pemindahan Syarif dari rumahnya yang kini telah dirawat di rumah sakit awalnya cukup sulit. Ini mengingat lokasi rumahnya di gang sempit. Lelaki dengan berat badan sekitar 200 kg tersebut tak bisa berjalan karena sesak nafas dan mengalami pembengkakan. Sang ibu mengatakan sejak dulu anaknya itu berbadan gemuk, tapi ia masih bisa beraktivitas sehari-hari, mengais rezeki menjadi polisi cepek dan berjualan tisu. Menurut sang ibu, anaknya makan 3 kali sehari dengan porsi wajar. Kalau dari keluarga memang besar semua, dari bapak ibu saya itu besar-besar, mertua saya ya juga besar, badannya tinggi, tapi nggak punya penyakit seperti itu, maksudnya normal-normal semua gitu. Jadi dari kecil Mas Syarif udah gemuk? Gemuk tapi nggak seberapa gemuk kok toh. Gemuk tapi dia tuh sehat, maksudnya nggak malesan, kerja itu selalu semangat, sholat subuh itu harus berangkat gitu. Terus nanti jam 12 pulang, mandi, makan, berangkat lagi gitu. Biasanya di pengkolan itu KPU itu loh yang nyabrangkan orang gini-gini itu loh biasanya itu. Dokter spesialis bedah digestif RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Franciscus Arifin mengatakan Syarif mengalami sesak nafas karena lemak yang menahan bagian perutnya. Ditambah lemak di dada yang menyebabkan gangguan pengembangan paru-paru. Syarif pun dibantu alat bantu pernafasan yang memberikan oksigen dengan aliran tinggi. Sesak nafas itu emergensinya ya. Dalam hal ini dia juga mengalami morbid obesity ya. Yang kedua pasien nggak bisa mobilisasi ini. Di rumah aja kalau kita tanyakan dia sehari-harinya hanya bisa berdiri, tapi kalau jalan nggak bisa. Makan harus disuapin ya, dari posisi tetap. Jadi kemudian menyebabkan gangguan-gangguan lah ya. Manusia itu butuh bisa bergerak ya, dia butuh bisa aktivitas dan sebagainya. Nah ini nggak bisa ya, jadi mungkin akan muncul problem-problem di sendi, di tulang ya, ada gangguan-gangguan yang pada akhirnya menjadi satu gitu, menjadi kompleks gitu kan ya, menjadi ruwetnya. Saat ini kita masih memprioritaskan untuk menghandle gangguan nafasnya ya, karena itu yang mengancam jiwa. Jika seseorang ada kecenderungan obesitas, dokter menyarankan agar membatasi jumlah kalori yang masuk atau meningkatkan jumlah kalori yang keluar. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat menurut Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.